akan diarahkan ke persoalan yang lebih luas dari mata kuliah pameran. Karena mata kuliah pameran itu hakikatnya adalah mata kuliah yang digunakan agar Anda itu nanti terinspirasi untuk membuat pameran, untuk membuat karya. Gitu ya. Jadi pameran ini, mata kuliah ini digunakan agar Anda nanti terinspirasi untuk membuat karya, untuk TA, untuk proyek studi nanti. Nah, Anda juga nanti tidak akan kebingungan bagaimana cara membuat karya saat proyek studi itu, nanti juga Anda tidak akan terlalu kebingungan ketika saya sudah memberikan materi tentang pameran. Pertanyaan saya selanjutnya, pameran itu apa? Pameran itu apa? Nggak usah ikut tulisan ini. Anda aja berpikir dalam hati, pameran itu apa? Izin menjawab, Pak. Silakan, siapa ini? Elisa, Pak. Elisa, silakan Elisa. Menurut saya, pameran itu kegiatan untuk memamerkan suatu karya seni, Pak. Kegiatan untuk memamerkan suatu karya seni. Oke, yang lain. Betul Elisa, silakan yang lain. Bisa melengkapi, Elisa sudah 78% lengkap. Yang lain dilengkapi. Itu tadi konsep pameran. Di dalam pengertian pameran itu ada tujuannya. Ya, sesuatu dibuat itu pasti ada tujuan. Jadi apa itu pameran? Memperkenalkan karya, Pak. Ya, Untuk memperkenalkan karya. memperkenalkan karya. Baruna. Memperkenalkan karya. Karya yang seperti apa yang diperkenalkan, Baruna? Ya, karya bebas, Pak. Itu karyanya. Karya bebas, oke. Menurut Mike, pameran menurut saya adalah sarana pendidikan dalam konsep yang berbeda. Nah, ini lebih fokus. Mike menyatakan pameran itu adalah cara untuk mendidik dari sudut pandang non-teoritik gitu ya, dengan sudut pandang langsung. Betul, Mika betul. Nah, yang saya maksudkan gitu loh, yang lebih jelas gitu, masuk ke satu titik gitu. Mika itu B ya, Mika itu B. Mika itu nomor berapa sih Mika? Oke, ini Mika Ardian Safitri. Oke, kalau misalkan saya berpendapat pameran itu, oke, tidak apa-apa Putri Febrianti. Pameran itu menurut saya adalah bentuk atau cara mempropagandakan idealisme saya atau ideologi saya. Ketika saya punya ideologi atau idealisme yang ingin saya sebar ke semua orang, maka saya akan membuat pameran. Itu menurut saya. Setiap orang berhak punya pendapat masing-masing. Menurut Anda, misalkan pameran itu apa? Pameran itu sarana untuk mengguyupkan angkatan. Bisa. Seperti itu. Pameran itu adalah cara agar membuat barang-barang itu menjadi lebih laku dan tinggi nilainya. Bisa. Jadi pameran itu definisinya itu sangat luas. Ya, yang Anda katakan tadi, Elisa dan teman-teman yang lain, itu sudah benar semua. Baruna itu benar tadi bilang seperti itu. Mike apalagi lebih spesifik. Jadi semuanya pameran itu tujuannya itu banyak sekali. Pengertiannya akhirnya berhubungan dengan tujuan itu. Misalkan saya pengen nembak cewek, misalkan saya pengen nembak cewek, ya jangan saya lah, kalau saya kan udah punya istri. Misalkan Ahmad Nur Faik ya, Ahmad Nur Faik pengen nembak Devina, wah pengen nembak Devina, Ahmad Nur Faik bikin pameran, wah karyanya, wajahnya Devina, udah dibikin cantik gitu kan.
Devina yang harusnya ada jerawatnya, misalkan, maaf ya Devina, nggak ngecek, misalkan ada jerawatnya dihapus gitu, wah jadi bersih kinclong gitu, misalkan gitu. Nah kemudian ketika ditanya, menurut siapa tadi, menurut Ahmad Nur Faik, pameran itu apa? Pameran itu adalah sarana ungkapan perasaan saya ke pacar saya. Bisa nggak? Bisa. Jadi pameran itu punya banyak sekali pengertian dan itu berhubungan dengan tujuannya. Jadi yang pertama kali Anda harus posisikan dalam membuat pameran adalah tujuan. Ya, sebelum Anda membuat pameran, buat dulu tujuannya. Tujuan Anda bikin pameran tuh apa? Sama seperti tadi di mata kuliah kuratorial, saya kan mencontohkan ada sebuah permasalahan. Ada permasalahan tetangga saya buang sampah sembarangan, gitu kan? Nah, Anda sebagai seorang seniman atau Anda sebagai seorang organisator pameran, Anda harus tahu persoalan yang ada di sekitar Anda. Persoalan yang ada di sekitar Anda itu apa? Nah, kemudian itu Anda selesaikan menggunakan cara pameran. Akhirnya nanti tujuannya jelas. Tujuan pameran untuk menyadarkan masyarakat agar membuang sampah tidak sembarangan atau pada tempatnya misalkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pengertian pameran itu berhubungan dengan tujuan. Jadi ketika Anda mau membuat pameran, tentukan dulu tujuannya. Itu pengertiannya. Jadi dari 1000 juta pengertian pameran itu tidak ada yang benar-benar salah. Semuanya benar. Gitu ya. Nah sekarang saya ingin tanya dulu, arti kata pameran, arti kata harfiah pameran itu apa? Dari kata pamer, ya? Kok sepi? Memperlihatkan, Pak. Memperlihatkan menurut Kamal. Ada lagi yang lain? Menampilkan di hadapan publik mungkin, Pak. Menampilkan di hadapan publik Kamelia Hayati. Oke, kalau memperlihatkan itu menunjukkan menurut Brenda. Betul, menunjukkan, memperlihatkan, menampilkan di hadapan publik. Pertanyaan saya, ya, ketika Anda ingin memperlihatkan, misalkan Kamal ingin memperlihatkan, Kamal memperlihatkan baju-bajunya Kamal dengan cara dijemur pakaiannya. Pakaiannya dijemur. Itu pameran bukan? Ayo, tadi katanya memperlihatkan, menunjukkan. Itu kan sama-sama menunjukkan. Atau katakanlah siapa tadi Brenda ya namanya ya. Brenda misalkan menunjukkan rumahnya atau menunjukkan kamarnya. Hai guys, kamar gue nih guys, misalkan gitu. Nah, kira-kira itu pameran bukan? Ayo, Pak, saya izin ini sih, Pak. silakan Baruna. Itu Mas Kamal dulu ya. Iya. Oke, Mas Kamal dulu, Mas Kamal. Iya. Silakan Kamal. Terkait yang apa namanya? Pakaian tadi, Pak. Kalau menurut saya berarti tergantung tujuannya sih, Pak. Misalkan saya tujuannya mau ngejemur biar kering, berarti itu bukan pameran sih, Pak. Mungkin. Tapi Ya, untuk kalau misalkan saya kalau ditaruh di galeri misalnya gitu, mungkin saya tujuannya pameran gitu. Nah, misalkan gini. Oke, kalau tujuannya buat kering itu bukan pameran. Tapi kalau itu hanya tujuannya dipamerkan saja, itu pameran bukan? Belum tentu sih, Pak. Lah apa? Kalau menunjukkan itu apa? Ya
Belum tentu pameran sih, Pak. Belum tentu pameran. Oke, ini kata Fatia. Fatia berpendapat, ya. Oh, kalau penjemur pakaian mah bukan Pak itu, tapi kalau misalkan itu dimasukkan, maksudnya karya-karya dari pameran itu mewakili isi hati seniman, kemudian menunjukkan visualnya itu dari emosi-emosi seniman, maka itu disebut pameran. Betul, salah satunya adalah emosi itu Fatia. Tapi emosi yang terkandung itu mengandung apa gitu? Ayo, ada yang bisa? Ya betul sekali. Itu kalau mungkin kalau presentasi udah 88 itu. Kurang beberapa lagi. Mengandung pesan yang ingin disampaikan. Betul. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau tujuannya itu bukan menyampaikan pesan, berarti itu bukan pameran. Itu hanya pamer. Hanya menunjukkan saja. Itu namanya pamer. Nih pamer. Gitu kan? Misalkan, nih jam ini saya belinya di Swiss. Gitu ya, harganya 32 juta misalkan, itu pamer namanya. Tapi ketika saya nunjukkan nih jam ini, ketika kamu punya jam, maka kamu akan tahu waktu. Jangan lupa kamu harus selalu pakai jam, karena jam itu penting, dia bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan arah kalau ada kompasnya dan lain sebagainya. Itu namanya pameran. Jadi ada tujuan yang disisipkan dalam memamerkan benda. Gitu ya. Pamer itu kan kata negatif atau positif pamer itu? Negatif ya, kita sepakat ya. Pamer itu kata negatif ya. Kata negatif. Oke. Kalau dulu saya pernah dengar ada seorang imam yang kaya. Imam kaya raya. Imam itu namanya adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu wah pokoknya sugih blegedu gitu. Kaya raya banget. Suatu hari muridnya, yaitu yang juga imam, kalau tidak salah namanya adalah Imam Hambali. Ini kalau salah saya diralat ya nama-namanya ya, saya ingat saya itu sebenarnya. Suatu hari itu dia melihat Imam Hanafi itu memamerkan uangnya di depan rumah. Ngitung uang itu di depan rumah. Ya. Itu pamer. Bukan pameran, itu pamer. Tapi tujuan sebenarnya itu adalah pamer dalam rangka positif loh teman-teman. Jadi tidak semua pamer itu buruk. Misalkan saya ngasih uang ke Kamal, Mal tak kasih 1 juta. Misalkan ya, Kamal kan kerasa nggak enak nih. Aduh Pak Atian, nanti Pak Atian butuh, nanti gimana kan gitu ya. Nah saya pamer, ini loh duitku saya loh. Jadi ketika saya ngasih itu tidak membebani kamu. Nah itu pamer yang bagus. Jadi pamer itu tidak selalu dikategorikan negatif, gitu ya. Pamer itu juga bisa di ranah positif. Itu teman-teman. Jadi misalkan ya, saya nyontohkan Pak Onang lah, karena saya dekat sama Pak Onang dan saya tahu karakter Pak Onang kayak gimana. Pak Onang itu kan sukanya pamer. Pak Onang itu sukanya pamer. Tapi ternyata pamernya Pak Onang itu bukan pamer sok, bukan pamer ingin menunjukkan toh. Tapi ketika dia nanti memberikan sesuatu ke orang lain itu tidak merasa rikuh. Itu pamer yang baik. Kemudian yang kedua adalah pamer tentang kebaikan. Misalkan Elisa mau menyumbang di masjid. Saya menyumbang 1 juta, pamer ke. Terus kamu masukkan ke dalam tong atau kotak amal gitu. Pamer itu boleh. Yang nggak boleh itu riya. Nah, yang ditakutkan oleh orang-orang setelah pamer timbullah riya. Saat dia menunjukkan dirinya, dia menghebatkan dirinya, itu yang tidak boleh kan? Yang diperbolehkan itu dia menunjukkan dirinya agar orang lain mengikuti seperti dirinya, boleh? Boleh.
Dia menunjukkan dirinya agar orang lain tidak rikuh dengan dirinya. Boleh, boleh. Yang tidak boleh, dia menunjukkan dirinya untuk membesarkan dirinya. Gila aku hebat, itu tidak boleh. Jadi spirit pameran itu bukan untuk menunjukkan bahwa karyamu itu bagus atau tidak. Ya, spirit pameran itu bukan untuk menunjukkan karyamu bagus atau tidak. Spirit pameran itu adalah untuk memberikan value yang tadi komunikasi atau pesan dari karya-karyamu itu tersampaikan kepada publik, kepada apresiator. Itu yang sebenarnya. Gitu ya, jadi pameran itu bukan pamer, bukan menunjukkan saja. Makanya diksi pameran, diksi atau istilah pameran itu sebenarnya kurang tepat menurut saya. Ya, tapi karena ini sudah dipakai orang-orang zaman dulu, pameran, jadi ya udah kita ikut-ikutan aja gitu. Kan gitu. Sebenarnya orang barat itu menggunakan kata exhibition, menunjukkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Itu exhibition. Kemudian orang Belanda itu mengatakan Stellung. Orang Jerman itu apa? ZRU-nya ada titik 2 di atas Zeruh apa itu ya. Pokoknya namanya itu banyak gitu. Yang artinya sebenarnya menunjukkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu ya komunikasi tadi ya, pesan tadi, bukan sekedar tujuan untuk memamerkan diri saja. Nah, dalam pameran yang akan kita bahas itu adalah persoalan pameran secara konseptual dan persoalan display. Ya, persoalan pengaturan karya gitu ya. Persoalan pameran secara konseptual itu bisa dikatakan sebagai pencarian ide, pencarian gagasan dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik. Nah, pameran dalam rangka display itu nanti kalian akan belajar bagaimana cara meletakkan karya-karya seni. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Belum, Pak. Belum. Berarti kalau belum ada saya tanya ke Anda. Lalu standar display yang baik itu yang bagaimana? Ayo, kalau tadi kan nggak ada yang tanya, sekarang saya tanya. Ini kan standar pameran kan kalian udah tahu tadi, kalau sesuai dengan tujuannya, pameran itu sesuai dengan tujuannya, maka pameran itu dikatakan berhasil. Nah sekarang standar display pameran yang baik itu yang seperti apa? Yang bisa menjawab? Yang sesuai sama karyanya, Pak. Display itu yang sesuai dengan karyanya. Menurut Putri Febriani yang bisa membawa suasana dan pesan sesuai dengan karyanya. Oke, secara teori mungkin Anda semua benar. Tapi secara prakteknya, apakah Anda benar-benar bisa melakukan itu? Pertanyaan saya kan itu ya. Nah, untuk mempelajari bagaimana cara melakukan agar display itu baik, sesuai dengan karya-karyanya, maka Anda diperlukan atau harus memahami konsep-konsep display yang nanti akan saya bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, saya mulai dari sejarah pameran dulu. Mungkin hari ini kita akan ngomong tentang sejarah pameran dulu ya, atau ya mungkin sampai beberapa lah ya, sampai beberapa pameran-pameran besar di Indonesia lah, problematika yang terjadi gitu-gitu ya. Baik. Yang pertama, sejarah pameran. Sejarah pameran itu juga terpengaruh dari pola orang-orang kaya di Perancis. Ya, asalkan kita tahu bahwa pusat peradaban dunia waktu itu ya adalah Perancis. Ya. Kenapa? Karena Perancis itu menjajah banyak negara sehingga menjadikan
orang-orang itu ikut dengan gaya kebudayaan Perancis. Nah, di sisi kanan, ini kanan atau kiri ya, yang hitam putih, yang gambar ini hitam putih ini sebenarnya adalah sebuah museum atau apa yang dikatakan ya, ruang pamer dari koleksi seorang petualang. Jadi dulu pameran pertama kali itu konon dibuat oleh seorang petualang yang mengumpulkan artefak-artefak dari berbagai macam negara di dunia. Dia mengumpulkan. Akhirnya jadi satu, dan dia membuat itu sebagai sebuah ruangan yang digunakan untuk mengapresiasi. Oh, ternyata orang India itu seperti ini. Oh, orang Cina itu seperti ini. Nah, karena waktu itu yang punya kapal itu adalah orang-orang kaya, maka kesenian-kesenian dan cara pengumpulan artefak ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya waktu itu akhirnya mulai mengkoleksi karya-karya seni, termasuk Raja Perancis. Ada yang tahu nama Raja Perancis siapa? Nggak tahu, meneng kabeh. Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Kurang tahu, Pak. Oke, nggak tahu ya, yang boyo. Bosen, Pok? Bosen? Apa mau nganu ya, langsung tugasnya? Nek bosen? Kayaknya kau bosen gitu. Jangan bosen toh. Ya, harus sebisa mungkin menyimak. Kayak Raja Perancis itu namanya Louis. Ini ada yang menjawab mungkin. Louis, betul. Louis 14 ya tepatnya waktu itu. Oke, kalau Raja Belanda, tak ulang baleni ben kamu hafal secara seni rupanya. Raja Belanda siapa namanya? Ayo. Ratu. Mana Pak? Ratu Wilhelm itu. Willem, betul. Namanya William. Raja Belanda itu William namanya. Oke, kalau Raja Inggris Elizabeth, Pak. itu ratu ya. Oh, Rajanya. Pangeran. Suaminya. Charles. Betul. Fatia jawab Duke itu siapa dia? Oh, Duke of Edinburgh. Ya, namanya itu. Tapi kalau julukannya adalah Willem. Kalau pangeran dari India, Raja India, dia itu Raj itu raja. Kali ya saya bohong yang terakhir. Yang Raj itu saya bohong, saya nggak tahu sebenarnya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dulu itu orang-orang Perancis, terutama Raja Louis ya, Raja Louis itu sukanya itu gini. Dia itu suka melukis dirinya sendiri, kemudian nanti dilukiskan dirinya itu melawan naga. Dilukiskan dirinya itu membunuh singa, naik kuda jingkrak